Erika bekerja di bagian keamanan kereta api. Pagi ini dia menerima peringatan darurat. Ada seseorang dengan dokumen palsu yang mencoba melarikan diri naik kereta api. Erika dan rekan-rekannya menemukan 3 tersangka yang terlihat hampir mirip. Apa kamu bisa menemukan si penjahat cuma dengan melihat dokumen mereka? Dari negara manapun seseorang berasal, foto paspor tidak boleh punya latar belakang pegunungan. Jadi, dokumen orang ini palsu. Bobby adalah dosen. Dia mengundang mahasiswa ternakalnya, Denny, untuk mengobrol. Bobby ingin menguji pemikiran logis Denny. Bobby berkata, kalau kamu berbohong, kamu bakal Bapak DO. Tapi kalau jujur, kamu bakal tetap Bapak DO. Apa yang harus Denny katakan agar tetap kuliah? Bobby harus bilang, aku bohong. Kalimat ini akan menciptakan paradoks karena tidak bisa dikategorikan bohong atau jujur. Nani punya 10 bola bowling. Kakaknya Joshua mau menguji kecerdasannya. Jadi dia meminta Nani menaruh 10 bola itu dalam 5 baris. Tapi ada tepat 4 bola di tiap baris ini. Bisakah kamu membantu Nani menyelesaikan tantangan ini? Nani harus menggambar bintang 5 sudut dan menaruh 10 bolanya di tiap sudut dan titik persimpangan. Beres! 5 baris dengan 4 bola di tiap baris. Kevin menunggu tumpangan di gurun selama berjam-jam. Akhirnya, seorang pengemudi berhenti dan berkata, aku akan mengantarmu kemanapun, tapi pecahkan dulu teka-tekiku. Jalan ini kunci ekonomi internasional. Jalan apa itu? Bisa bantu Kevin memecahkannya? Jalan Sutra alias jalur perdagangan antar negara. Alex adalah gembala. Dia punya 30 domba yang semuanya kecuali 13 ekor baru saja kabur. Bisa hitung berapa domba sekarang Alex punya? Dia punya 13 domba. Kata-kata semua kecuali 13 baru saja kabur, berarti masih ada 13 ekor yang tidak kabur. Lihat 3 tahanan ini. Orang pertama mendorong jeruji besi, orang kedua melatih ototnya menggunakan barbel, orang ketiga duduk dan membaca buku. Ada lukisan digantung di dindingnya. Siapa yang kemungkinan besar mau kabur? Lihatlah orang ketiga lebih dekat. Bisa lihat pasir di bawah lukisan itu? Dia pasti sedang menggali terowongan dan menutupinya menggunakan lukisan. Jadi, dialah yang ingin kabur. Semua sepatu BK berwarna hitam kecuali 2. Selain itu, semua sepatu BK berwarna merah kecuali 2. Dan semua sepatu BK berwarna kuning kecuali 2. Bisa hitung berapa sepatu yang BK punya? Cuma 3, masing-masing satu warna. Dr. Salman meresepkan vitamin mahal untuk Danang. Dia memberi Danang 2 botol berlabel R dan B. Kedua pil ini identik. Dokter meminta Danang minum 1 pil setiap hari dari botol R dan 1 pil dari botol B. Dia tidak boleh minum lebih banyak atau kurang dari itu. Suatu pagi, Danang minum pil. Dia mengeluarkan 1 pil dari botol R seperti biasa. Lalu dia nggak sengaja mengeluarkan 2 pil dari botol B. Danang tidak bisa membedakan pil-pil ini. Dia tidak bisa membuang pil mahal ini begitu saja. Apa kamu ada saran? Danang harus memotong 3 pil menjadi 2 dan memisahkan setengah pil-pil ini menjadi 2 tumpukan. Sekarang, tiap 2 tumpukan berisi setengah pil R dan 2 bagian pil B.
Sekarang, Danang harus mengambil satu pil lagi dari botol air, memotongnya menjadi dua dan memasukkan dua bagian itu ke dua tumpukan berbeda. Dengan begini, kita tahu tiap tumpukan punya dua bagian pil R dan dua bagian pil B, atau satu pil R utuh dan satu pil B lengkap. Danang bisa mengambil satu tumpukan hari ini dan minum tumpukan kedua esok hari. Aku merah, tapi bauku seperti cat biru. Siapa aku? Cat merah. Ibu Tommy punya 3 putra. Putra pertamanya bernama Aprilio. Nama anak keduanya Meilan. Bisa tebak nama putra bungsunya? Jawaban yang benar adalah Tommy. Mudah ya? Bisa temukan apa yang salah dalam gambar ini? Pantulan di cermin tidak sesuai dengan aslinya. Kalau gambar ini, bisa lihat sesuatu yang aneh? Dua wanita ini kelihatan baik-baik saja, tapi ada perubahan di kaki cowok ini. Orang yang sedang terluka besar tidak mungkin pergi ke kolam renang, kecuali dia zombie. Raja Gurita memiliki 4 anak yang punya 6, 7, atau 8 kaki. Yang berkaki 7 selalu bohong, tapi yang berkaki 6 atau 8 selalu jujur. Suatu malam, keempat anak Raja Gurita bertemu dan mengobrol. Gurita biru berkata, kita semua punya 28 kaki. Yang hijau berkata, kita semua punya 27 kaki. Yang ungu berkata, kita semua punya 26 kaki. Lalu Gurita merah berkata, kita semua punya 25 kaki. Bisa tebak apa warna anak gurita yang selalu jujur? Yang hijau yang jujur. Untuk membuktikannya, asumsikan salah satu dari mereka jujur. Jelas, 3 dari 4 gurita ini berbohong karena omongan mereka saling bertentangan. Anggaplah gurita biru jujur, artinya dia punya 6 atau 8 kaki. Sementara itu, gurita lainnya berbohong, yang berarti mereka punya 7 kaki. Maka, jumlah total kakinya adalah 6 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 sama dengan 27 kaki. Atau 8 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 sama dengan 29 kaki. Tapi gurita biru bilang mereka semua punya 28 kaki. Berarti dia bohong. Sekarang kita bisa mengikuti logika yang sama untuk mengecek 3 gurita lainnya. Kita akan menemukan bahwa cuma gurita hijau yang jujur. Aku punya mata tapi tidak bisa melihat. Aku lebih cepat dari manusia hidup tapi tidak punya anggota gerak. Siapa aku? Jawaban yang benar adalah badai. Aku adalah kata 3 huruf yang selalu berputar, tambah 2 huruf, dan aku bisa dipakai di kepala. Bisa tebak kata 3 huruf ini? Jawaban yang benar adalah ban. Meski bukan cowok, aku punya janggut, warnaku hijau, tapi aku bukan kadal. Aku putih, tapi aku bukan salju. Siapa aku? Jawaban yang benar adalah bawang perai. Seorang penyihir jahat memenjarakan Billy di menaranya. Billy lari dari penyihir itu, tapi sekarang dia harus memilih di antara 3 pintu yang mengarah keluar menara ini. Ada gas beracun di balik pintu pertama. Jalur kedua penuh kalajengking dan ular berbisa. Di balik pintu ketiga, ada sekawanan singa yang sudah 3 tahun tidak makan. Jalur mana paling aman? Yang ketiga, kawanan singa ini kelaparan selama 3 tahun. Mereka pasti sudah mati.
Monica adalah jutawan yang menyukai real estate. Dia biasa menghabiskan 3 miliar rupiah per rumah untuk membeli properti di seluruh dunia. Dia menyadari rumahnya terlalu banyak di beberapa tempat, jadi dia menjualnya dengan harga 300 juta per rumah. Kenapa dia melakukannya meski tahu merugi? Sebelum menjual propertinya, Monica adalah miliarder. Karena dia mulai kehilangan uang, dia sekarang cuma jutawan. Aku penuh lubang, tapi masih bisa menampung air. Siapa aku? Aku spons. Ibu Sarah punya 2 putra dan 1 putri. Nama kedua putranya Joshua dan Johnny. Siapa nama putrinya? Sarah. Kamu berada di suatu ruangan bersama 3 monyet. 1 monyet memegang pisang, 1 memegang ranting, dan 1 lagi tidak memegang apa-apa. Bisa tebak mana primata terpintar di ruangan ini? Kamu. Matahari memanggangku, tangan menghancurkanku, kaki menginjakku, mulut mencicipiku. Siapa aku? Jawaban yang benar adalah anggur. Bobby mengikuti lomba asa otak. Pembawa acara menutup mata Bobby dan memberinya keranjang berisi 25 apel merah, 47 apel hijau, dan 3 apel kuning. Berapa jumlah apel paling sedikit yang harus diambil Bobby untuk memastikan setidaknya ada 2 apel dengan warna berbeda? Dia harus mengambil setidaknya 48 apel. Cuma sedikit kemungkinan dia bisa mengambil 47 apel hijau berturut-turut. Keluarga Salman sedang makan malam keluarga. Seorang kakek, seorang nenek, 2 ayah, 2 ibu, 1 saudara laki-laki, 2 saudara perempuan, 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan, 1 menantu perempuan, dan 1 ibu mertua duduk di meja yang sama. Cuma ada 7 kursi di dalam ruangan ini. Berapa kursi yang harus mereka pinjam untuk duduk bersama pada makan malam ini kalau setiap orang butuh kursi terpisah? Mereka tidak butuh kursi tambahan. Cuma ada 7 orang di sana. Seorang kakek menikah dengan seorang nenek. Mereka punya seorang putra yang sudah menikah dengan seorang wanita. Bersama-sama mereka punya seorang putra dan 2 putri. Jadi hanya ada 7 orang yang mau makan malam. Aku harus dipecahkan sebelum kamu bisa memakaiku. Siapa aku? Telur. Wah, Ricky pengen jadi koki terkenal. Tapi sekolah memasak cuma menerima pelamar yang umurnya di atas 18 tahun. Kakak Ricky, Jeffrey, 2 kali lebih tua dari Ricky. Adik Ricky, Ruth, 2 kali lebih muda dari Jeffrey. Ruth berumur 18 tahun. Bisakah Ricky melamar ke sekolah impiannya tahun ini? Yap, umurnya 18 tahun. Ricky dan Ruth seumuran karena mereka kembar. Ricky menyiapkan berkas untuk sekolah memasak, tapi dia harus punya pengalaman kerja dan rekomendasi biar bisa diterima. Dia menemukan 3 lowongan kerja. Billy punya restoran kecil di lantai 4 mall. Dia butuh bantuan di dapurnya. Halia menawarkan magang paruh waktu di restoran sushi mewahnya. Tapi, Ricky harus membayar 3 juta rupiah untuk pelatihan 2 minggu. Sammy butuh asisten di toko mie miliknya. Cuma 1 dari penawaran ini yang bukan penipuan. Bisa tebak yang mana? Tidak ada lantai 4 di mall ini. Foto Halia digantung di jendela restoran dan ada tulisan penipu di sana. Jadi, Ricky harus memilih Sammy. Sammy menyukai keterampilan dan CV Ricky, tapi dia ingin menguji kecerdasannya sebelum mempekerjakannya.
Dia memberi Ricky daftar bahan dan memintanya mengambil bahan dari dapur kafe. Sayangnya, Sammy menulisnya dengan kode. Bisa bantu Ricky menemukan semua bahan? Ini bahan pertamanya. Meski merah merona, aku tidak pedas. Siapa aku? Saus tomat. Lanjut, teman terdekatku adalah selai kacang. Siapa aku? Bahan kedua adalah jelly. Bulat-bulat, bolong tengahnya. Siapa aku? Bisa tebak? Donat. Aku ini burung, tapi juga buah. Siapakah aku? Bisa tebak? Kiwi. Aku adalah sahabatnya camilan dan sayuran. Siapa aku? Cocolan. Pasti enak. Aku adalah mangkuk yang tidak bisa menampung air. Siapa aku? Jawabannya adalah kue mangkuk. Ada kolam kecil dengan 2 dinding di sekelilingnya. Yang satu putih dan lembut, yang lain gelap dan keras di tengah halaman berumput coklat muda bergaris rumput hijau. Siapa aku? Kelapa. Aku jarang terasa empuk, dan kamu bisa mengunyahku lama jika terlalu kering. Siapa aku? Jawaban yang benar adalah dendeng. Aku adalah sayuran hijau yang mirip pohon kecil. Siapa aku? Bisa tebak? Aku brokoli. Kadang hitam, kadang ungu. Kalau kamu ngidam, beli saja aku. Saat aku matang, kamu memakanku dari pagi hingga petang. Dimakan langsung bisa, untuk minuman pun juga. Jadi, pilih saja yang kamu suka. Siapa aku? Pasti kamu tahu yang dimaksud adalah anggur. Banyak orang bilang aku sayuran, padahal aku buah. Aku merah saat matang dan sering diiris dan disajikan di burger. Siapa aku? Tomat dong. Aku adalah jam yang tidak bisa menunjukkan waktu. Aku tumbuh dari tanah. Aku bisa beracun atau jadi makanan nikmat. Siapa aku? Bisa tebak? Jawabannya adalah jamur. Bagian luarku dibuang, bagian dalamku dimasak. Kamu memakanku dari luar dan membuang yang ada di dalamnya. Siapa aku? Jawaban yang benar adalah jagung. Aku adalah daging dan sayur dalam selimut. Siapa aku? Kebab. Bener nggak? Ini dia, bahan terakhir. Aku pakai mantel merah dan ada batu di tenggorokanku. Siapa aku? Aku adalah cherry. Oke, sip. Ricky membawa semua bahan. Sammy langsung mempekerjakannya dan memintanya menerima pesanan. Ricky melihat 3 pelanggan di kafe, tapi cuma 1 yang manusia sungguhan.
Kira-kira yang mana ya? Wanita ini punya insang seperti ikan. Dia pasti Putri Duyung. Dan cowok ini memakai celana panjang jadi baju. Dan dia mau membayar pakai kerang. Pasti dia alien deh. Seseorang mencuri kotak tip dari kafe Semi. Polisi segera tiba. Ricky bilang dia cuma melihat si perampok dari belakang. Yang dia tahu, pencuri itu wanita. Keesokan harinya, perampokan lain terjadi. Namun kali ini, satpam kafe berhasil menutup pintu keluar. Polisi segera tiba lagi. Mereka melihat 4 wanita di kafe. Kira-kira siapa pencurinya? Dia pelakunya, Pamela. Cuma dia yang sepatunya cocok untuk berlari. Polisi hampir menangkap Pamela, tapi dia berhasil kabur. Ricky mengejarnya dan melihat Pamela menyelinap ke sekolah. Ricky mengikutinya. Dia melihat hoodie Pamela di salah satu pintu, jadi dia masuk ke ruang kelas itu. Ricky melihat 4 wanita mirip Pamela. Bisa bantu Ricky mencari Pamela yang asli? Itu dia, tidak ada buku atau pena di mejanya. 2 bulan kemudian, Semi memberi Ricky rekomendasi bagus. Ricky melamar ke sekolah memasak. Kini dia harus ikut ujian. Tugas Ricky adalah memasak sup lezat. 3 wanita cantik mengikuti tes yang sama. Dia menyukai mereka semua, tapi hanya satu dari mereka yang bisa dipercaya. Bisa tebak yang mana? Jenny punya sebotol racun di koleksi rempahnya. Fiona masukin pakupin ke dalam supnya. Mencurigakan ya. Kelly tidak melakukan apa-apa. Kayaknya dia bisa dipercaya. Setelah ujian sup tadi, Ricky dapat tugas baru. Dia harus mencari tahu cupcake mana yang ada di tengah-tengah baki. Bisa tolong dia? Yang pink. Ini tugas berikutnya. Makaron mana yang ada di tengah? Yang ungu, cakep. Kalau baki yang ini, bisa tunjuk cookies mana yang ada di tengah? Yang ini. Ricky mengajak Kelly makan malam. Ini kencan pertama mereka. Dia pengen Kelly terkesan dengan membuat makan malam sendiri. Dia menaruh hidangan di dapur dan naik ke kamarnya untuk mandi sebelum Kelly datang. Saat Ricky kembali ke dapur, ternyata seseorang memakan semua hidangan. Dia menanyai 3 tersangka. Ruth bilang, "Aku lagi diet. Aku nggak makan di atas jam 5 sore." Papanya Ricky bilang, "Papa seharian di luar rumah membersihkan daun dari atap." Kakak Ricky, Jeffrey, bilang, "Bro, aku olahraga seharian. Besok jadwal maraton." Siapa berbohong? Papanya Ricky, atapnya masih penuh daun. Dan ayahnya Ricky rakus banget. Kelly mengajak Ricky piknik di taman. Mereka nemu 3 tempat yang nyaman, tapi cuma 1 yang aman. Bisa tebak yang mana? Ada puma bersembunyi di pohon ini. Jangan pilih tempat ini ya. Dan ada ular di rumput ini. Jadi mereka harus memilih opsi yang ini. Ricky dan Kelly membahas masa depan mereka. Ricky bilang ingin membuka restoran sendiri. Kelly juga. Tiba-tiba penyihir seram muncul. Dia bilang, "Anak muda, aku bakal ngasih kalian uang buat buka restoran kalau kalian berhasil memecahkan teka-teki ini." Keduanya pun setuju. Dia bertanya, "Makin tidak makan, aku malah makin besar. Siapa aku?" Dalam sekejap, penyihir itu memberi mereka koper penuh uang. Apa jawaban mereka?
Jawaban yang benar adalah rasa lapar. Ricky dan Kelly langsung pulang, tapi mereka tersesat di taman. Mereka berputar-putar beberapa jam sampai kelelahan. Akhirnya, mereka menemukan gerbang taman. Tapi penjaga taman sudah menguncinya karena sudah sangat larut. Gerbang ini dilindungi kunci dengan kombinasi 9 tombol warna-warni. Bisa bantu mereka menebak kodenya? Perhatikan warna lampu-lampu di taman. Ini petunjuknya. Untuk membuka gerbang ini, mereka perlu menekan tombol merah, kuning, dan ungu. Sekarang, Ricky dan Kelly menjadi mitra bisnis. Mereka perlu menemukan tempat untuk membuka restoran. Jadi, mereka menyewa agen yang menawarkan 3 opsi ini. Bisa tolong mereka membuat pilihan terbaik? Tempat kedua di sebelah pabrik berpolusi tinggi. Mungkin bukan tempat terbaik buat membuka restoran. Kamu lihat papan ini? Perusahaan konstruksi akan menghancurkan gedung ketiga dalam 2 minggu. Pasti ini penipuan. Jadi mereka harus memilih tempat pertama. Letaknya di jalanan ramai. Jadi pasti menguntungkan. Ricky dan Kelly mengundang teman dan jurnalis untuk merayakan pembukaan restoran mereka. Mereka menyajikan makanan dan minuman nikmat. Tiba-tiba, salah satu tamu, Pedro, pingsan. Seorang wanita dari kerumunan berteriak, "Permisi, aku dokter." Dia memeriksa Pedro dan mengatakan Pedro diracun. Pedro memakan makanan yang sama dengan orang lain. Tes makanan tidak menemukan racun. Ricky menanyai 3 tersangka. Taufik, si juru masak, bilang, "Aku ngecek semua makanan kita dan semua aman, bro." Zaki bilang, "Aku ngebuka restoran di seberang jalan berpuluh-puluh tahun dan kami nggak pernah ketemu kasus begini." Samantha, si pelayan bilang, "Aku nggak nyentuh makanannya, cuma nyajiin aja." Bisa tebak apa yang terjadi di sini? Zaki membayar Pedro dan dokter palsu tadi untuk merusak reputasi Ricky dan Kelly. Dia memberi mereka uang sore tadi. Meski pembukaannya penuh drama, restoran mereka terus ramai. Kelly dan Ricky senang sekali. Suatu hari, seorang wanita yang marah masuk ke restoran sambil menggendong putri kecilnya. Dia menunjuk 3 pelanggan dan berteriak, "Dia ayahnya!" Pelanggan pertama bilang, "Selama 2 tahun terakhir aku mengabdi jadi tentara. Aku baru saja kembali." Pelanggan kedua bilang, "Aku nggak kenal kamu. Aku nggak mau bayar uang ganti rugi. Jangan coba-coba nipu." Dan pelanggan ketiga bilang, "Aku nggak mungkin ayah dia. Aku ini cewek." Bisa tebak siapa ayah bayi ini? Si pelanggan kedua, lihat wajahnya lebih dekat. Anak perempuan dan cowok ini punya warna mata yang sama. Restoran mereka penuh drama. Ada yang keracunan dan ada bayi tanpa ayah. Hei, mau ku traktir makan? Kamu bisa jadi detektif jagoan nggak nih? Kita cek dulu yuk. Untuk pemanasan, kamu perlu mengamati gambar ABG ini. Di situ ada 3 cewek dan 3 cowok. Menurutmu, siapa aja nih yang lagi berpacaran? Cowok dan cewek ini kelihatan happy banget kan? Pokoknya dunia serasa kayak milik mereka berdua. Yang lain sih cuma ngontrak. Dan menurut psikologi, tubuh kita akan menghadap ke orang yang paling kita sukai dalam kerumunan. Jadi, cewek berambut gelap dan cowok berbaju merah ini kemungkinan juga pasangan kekasih. Lihat deh, 2 sejoli ini sering curi-curi pandang. Mereka juga pasti lagi pacaran. Waduh, yang cuma ngontrak di bumi kayaknya perlu beli tiket ke Mars deh. Gimana tebakanmu? Bener semua kan? Itu baru pemanasan loh. Kita lanjut lagi ya. Di teka-teki kali ini, kamu perlu mecahin sejumlah kasus. Lucy tiba-tiba hilang dari rumah. Lily sahabatnya bilang kalau cewek itu mau kabur bareng cowoknya yang diduga tinggal di luar negeri. Lucy juga ninggalin catatan ini sebagai ucapan selamat tinggal. Apa kamu bisa mecahin kasusnya? Tulisannya kelihatan mencurigakan banget kan? Huruf pertama di masing-masing baris ngebentuk kata tolong. Dan mungkin itu petunjuk yang dikasih Lucy saat dia dipaksa untuk ninggalin catatan. Berarti polisi harus ekstra jeli saat menangani kasus ini.
Ella masih kuliah S3 sambil bekerja paruh waktu sebagai asisten dosen. Dan akhirnya dia bisa beli motor yang sudah diidamkannya sejak kecil. Di pagi hari, cewek itu udah ngelap motornya sampai kinclong karena dia mau memakainya di sore hari. Kemudian, dia menutup pintu garasinya dan siap berangkat kerja. Tapi saat dia ngebuka lagi pintu garasinya di sore hari, motornya udah lenyap. Dia langsung menginterogasi 3 tetangganya. Miko bilang, "Pas aku lewat tadi siang, motormu masih ada di garasi." Ina bilang dia udah keluar rumah sejak pagi buta dan baru aja pulang. Sandra bilang dia nggak begitu merhatiin rumah Ella. Saat itu dia lagi sibuk nyiapin interview kerjanya. Siapa ya yang nyuri motor itu? Miko, katanya dia ngeliat motor Ella di dalam garasi, padahal kan garasinya ditutup. Polisi mendapat surat kaleng yang ngasih tahu kalau salah satu mahasiswa di kampus X bukan manusia asli. Dia makhluk asing dari dunia paralel yang nyamar jadi manusia. Surat itu juga dibubuhi foto 3 ABG yang salah satunya bukan manusia. Siapa yang menurutmu paling mencurigakan? Di belakang mereka ada cermin yang mantulin bayangan mereka. Tapi kok cewek ini nggak ada bayangannya ya? Pasti dia nih makhluk asing yang lagi buron. Manajer ini lama-lama tahu kalau anting di tokonya selalu hilang setiap bulan. Dan dia mencurigai kasir ini sebagai pelakunya. Di bulan pertama, si kasir masih dimaafin. Bulan kedua, gajinya dipotong untuk ganti rugi. Lalu di bulan ketiga, sang manajer memberhentikannya. Tapi anting di toko itu masih aja dicuri di bulan keempat. Karena insiden ini terus berulang, sang manajer akhirnya ngecek rekaman CCTV di situ. Video ini dibuat pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, dan September. Menurutmu ada yang kelihatan mencurigakan nggak sih? Di tiap video, cowok ini selalu pakai gips. Kalau beneran patah, lengannya pasti udah sembuh setelah sebulan atau 2 bulan. Tapi kok dia masih pakai gips sampai 5 bulan? Pasti gipsnya palsu tuh. Biar dia bisa menggasak perhiasan di situ tanpa dicurigai. Kayaknya kasir tadi perlu nuntut sang manajer yang udah mecat dia sepihak deh. Vina lagi nunggu paket. Tapi barang pesanannya belum sampai juga karena saat itu hujan deras. Padahal dia harus segera berangkat kerja. Jadi dia minta tolong suaminya yang kebetulan lagi cuti untuk ngambilin paket itu di kantor pos. Setelah Vina pulang kerja, suaminya ngasih tahu kalau dia udah ke kantor pos, tapi paketnya belum sampai. Vina langsung tahu kalau suaminya belum keluar rumah. Gimana Vina bisa tahu ya? Setelah hujan seharian, kok celah di bawah mobil ini masih kering? Berarti mobilnya nggak dipakai buat pergi sejak pagi kan? Ahli bedah jempolan Dr. Rudy datang ke perusahaan asuransi setelah dia kerampokan di tengah jalan. "Apa Anda masih ingat detail pelakunya?" kata petugas asuransi. Dr. Rudy mengaku dia nggak ingat apa-apa karena perampok itu langsung kabur. Penglihatannya juga sangat buruk, jadi dia nggak bisa ngelihat dengan jelas. Petugas itu langsung nggak mau menindaklanjuti klaim asuransinya. Dia malah nuduh Dr. Rudy cuma ngarang cerita. Kenapa si petugas malah nggak percaya sama Dr. Rudy ya? Seorang dokter bedah seharusnya punya penglihatan tajam kan? Katanya dokter jempolan. Kok dia masih aja bohong cuma buat ngedapetin uang asuransi? Payah! Saat ngerayain ulang tahun, Dila mengundang separuh penduduk di kotanya untuk datang ke pesta dansa. Tapi di tengah pesta, lampu di situ tiba-tiba mati selama beberapa menit. Dan setelah lampunya nyala lagi, anting Dila ternyata hilang. Dia nuduh sepupunya Sylvia sebagai malingnya. Tapi Sylvia bilang dia lagi touch up-an di toilet. Malahan dia nggak nyadar kalau tadi lampunya juga mati. Jadi siapa nih yang udah bohong? Dila atau Sylvia?
Saat itu lampunya mati semua. Kalau Sylvia beneran touch upan, harusnya sih dia tahu kalau toiletnya juga gelap gulita. Penghuni dunia paralel cuma boleh bersenang-senang dan makan permen, jadi mereka nggak pernah belajar dan baca buku. Setelah Bu Resti pulang dari happy-happy bareng temennya, dia ngelihat ketiga anaknya udah di rumah duluan. Wanita itu langsung nanyain kegiatan mereka seharian. Hana bilang dia beli papan permainan baru dan main seharian bareng temen-temennya. Ella bilang dia ngadain pesta bareng temen sekelasnya di kolam renang. Eva bilang dia nonton TV seharian sambil ngemil es krim. Bu Resti langsung tahu kalau salah satu anaknya nggak jujur. Tapi siapa ya? Pasti Hana. Papan permainannya belum dibuka sama sekali tuh. Mana mungkin dia memainkannya seharian. 4 sekawan ini lagi naik mobil menuju New York untuk liburan. Mereka nyalain musik kenceng banget dan terlihat antusias. Sampai-sampai pengemudinya jadi nggak fokus dan malah mengalami tabrakan. Petugas polisi langsung datang ke lokasi untuk melakukan investigasi. Siapa yang tadi nyetir mobil ini? Tanyanya. Tapi mereka semua nggak ada yang mau ngaku. Akhirnya si petugas ngecek lagi mobil itu. Kira-kira siapa ya yang udah nyetir mobilnya? Wah, ada tas di kursi pengemudi tuh. Pasti pemiliknya cewek ini. Dan di antara keempat orang itu, cuma dia yang cewek kan? Jadi pasti dia yang udah nyetir mobil itu. Sepulang kerja, Bu Mila nanyain kegiatan anak-anaknya sepanjang hari. Mereka lagi disetrap, jadi nggak boleh main keluar rumah dan nonton TV. Lala bilang dia udah ngerjain PR dan baru selesai bikin pizza untuk makan malam. Helen bilang dia seharian baca buku di kamarnya di lantai atas. Sementara Lily sibuk bersih-bersih kamar. Siapa yang udah bohong? Pasti Lala. Katanya dia baru bikin pizza sendiri, tapi kenapa ada kotak pizza di tempat sampah? Berarti dia udah pesen pizza dan ngelakuin kegiatan lain. Di suatu hari yang cerah, Pak Jerry lagi bersantai di rumahnya sambil minum teh dan baca koran. Sesekali matanya tertuju keluar jendela. Di sana ada Ava, Dani, Budi, dan Putra yang lagi main bola. Tiba-tiba jendela ruang tengah Pak Jerry pecah terkena bola. Keempat cowok itu langsung buru-buru kabur dan mereka nggak mau ngaku telah nendang bola itu ke jendela rumah Pak Jerry. Tapi malam harinya, pria itu dapat surat kaleng berisi tanda tanya. Menurutmu siapa nih yang udah mecahin jendela itu? Biarpun cuma tanda tanya begini, ternyata ada maknanya loh. Dan nama Ava mirip kayak kata tanya apa. Waduh, pasti dia tuh yang udah mecahin jendela Pak Jerry. Adele, hello. Jadi dia ngeliat temennya, Oka, tergeletak di lantai kamar atasnya. Dia langsung menghubungi polisi dan nyeritain kronologinya setelah petugas datang. Adele bilang dia lagi lewat di depan rumah Oka dan ngeliat lampu cowok itu menyala terang. Dia langsung mendekati jendela untuk ngintip ke dalam, tapi ternyata Oka udah tergeletak di lantai. Jadi Adele langsung menghubungi polisi dan masuk ke rumah Oka. Tapi polisi nggak percaya sama keterangannya. Kalau kamu gimana? Aneh banget ya, Oka kan ada di lantai atas. Mana bisa Adele ngintip dari jendela setinggi itu? Bisa aja sih kalau tubuhnya setinggi raksasa. Seorang murid SMA bernama Lia tiba-tiba hilang di hari Rabu. Kemudian polisi menetapkan 3 tersangka, kepala sekolah alias Bu Aini, juru masak sekolah Bu Sinta, dan petugas kebersihan Pak Joni. Bu Aini bilang dia seharian sibuk ngerjain tugas di ruangannya. Bu Sinta mengaku dia harus bersih-bersih dapur setelah jam kerjanya usai biar dia bisa santuy saat weekend. Pak Joni bilang dia langsung keluar sekolah setelah jam pelajaran selesai karena dia harus belanja bulanan. Dan dia baru balik lagi beberapa jam kemudian. Siapa yang bersalah?
cerita Bu Sinta kok aneh banget ya? Padahal insiden itu kan terjadi di hari Rabu. Masa dia udah bersih-bersih biar bisa weekendan sih? Alan lagi piknik dari Madrid ke Amsterdam, tapi saat keretanya tiba di stasiun, dia malah ngilang. Jadi temennya langsung lapor polisi, dan saat melakukan investigasi, petugas nemu jejak kaki yang jaraknya ratusan kilometer dari Madrid. Lalu, beberapa meter dari situ, mereka juga nemu kopernya. Mereka menginterogasi orang terakhir yang terlihat bersama Alan, dan dia bilang Alan nggak punya tiket kereta. Jadi saat ngelihat kondektur, cowok itu langsung ngelempar kopernya, kemudian melompat keluar dari gerbong. Menurutmu dia bisa dipercaya nggak sih? Tadi polisi nemu koper Alan dulu, baru jejak kakinya. Jadi bisa kita simpulin kalau cowok itu nggak melompat sendiri, tapi didorong oleh orang lain. Ih, tega banget. Kamu udah siap meluncur ke dunia sci-fi kan? Yuk, langsung aja. Di suatu tempat di luar angkasa, sedang terjadi fenomena meriah di asteroid raksasa. Manusia terang ini lagi pentas membaca puisi, dan penontonnya para manusia batu ini. Sang pujangga melantunkan kata-kata puitis dengan penuh semangat. Dia mencurahkan isi hati dan perasaannya melalui pentas ini. Dan saat pentasnya hampir usai, air mata mulai berlinang di pipinya. Kemudian dia menyapa para penonton, tapi nggak mendapat sambutan sedikit pun. Malahan mereka nggak bereaksi sama sekali. Kenapa bisa gitu ya? Dia lagi pentas di luar angkasa, jadi di situ nggak ada suara. Balapan mobil para penjelajah sedang digelar di hamparan lembah Mars. 5 mobil melaju dengan kecepatan tinggi menuju garis finish. 3 pembalap segera memimpin di depan, tapi cuma salah satu dari mereka yang akan keluar sebagai pemenang. Dengan mengamati dashboard ketiga mobil ini, apa kamu tahu pembalap yang akan sampai di garis finish terlebih dulu? Panas speedometer di dashboard mobil pertama nunjukin kecepatan maksimal, tapi si pembalap nggak akan menang karena indikator bahan bakarnya berkedip. Mobil kedua kelihatan biasa-biasa aja, tapi coba deh lihat ke spion, masa nggak ada pengemudinya? Mobil ini melaju tanpa pengemudi, jadi pembalap ketigalah yang akan keluar sebagai jawara. Ketiga sahabat ini mau liburan. Mereka udah nyiapin barang bawaan mereka dan ngisi tangki pesawat luar angkasa. Cowok ini bilang dia mau pergi ke Neptunus. Cewek ini mau main ke rumah temennya yang tinggal di Mars. Sedangkan cowok ini mau ke Venus. Salah satu di antara mereka ternyata udah bohong. Apa kamu bisa nebak orangnya? Lokasi Venus deket banget dengan matahari, jadi suhu di sana sangat panas. Tapi cowok ini malah pakai baju hangat, jadi kemungkinan besar dia cuma bohong. Angkat tangan, seru kepala Departemen Penghuni Luar Angkasa. Ketiga tahanan ini sedang bersantai di satu meja, dan salah satu dari mereka ternyata bukan manusia. Amati tangan mereka baik-baik ya. Menurutmu, mana nih yang imposter dari planet lain? Cowok ini memang punya 6 jari, tapi ada loh manusia di bumi yang punya tangan begitu. Lihat cewek ini deh, dia punya mata hijau yang menyala-nyala. Pasti dia nggak berasal dari bumi. 3 penjelajah ini sedang menyusuri sisi gelap bulan. Mereka kesasar dan kelelahan, tapi untungnya pesawat penyelamat bisa mendeteksi mereka. Para penjelajah itu segera minta untuk dievakuasi ke pesawat, tapi di situ cuma ada 1 kursi. Penjelajah pertama membawa kotak berat berisi batu meteorit. Dia udah nggak kuat jalan lagi sambil membawa beban berat ini. Penjelajah kedua nggak membawa apa-apa, tapi dia kelihatan sakit. Dan penjelajah ketiga bilang kalau dia kelelahan karena sangat haus. Dia belum minum selama 2 hari. Siapa yang benar-benar butuh bantuan? Gravitasi di bulan jauh lebih lemah daripada di bumi. Jadi, kotak yang dibawa pengembara pertama seharusnya lumayan ringan kan? Berarti dia cuma pura-pura capek. Penjelajah ketiga bisa aja mendapat air. Di kejauhan sana ada stasiun penyelamat kecil dan di dindingnya tertulis H2O. Jadi di situ ada stok air. Tapi penjelajah kedua sangat butuh bantuan. Indikator di pakaian luar angkasanya nunjukin kadar oksigen yang semakin kritis.
Para penghuni planet misi suka banget sama petualangan. Tempat favorit mereka yaitu taman berbahaya di planet gurun di dekat lubang hitam. Cowok bernama Loop ini juga datang ke lokasi. Dia mau nyoba bertahan hidup di situ selama 1 minggu. Sesampainya di lokasi, dia ngeliat kecoa luar angkasa berkepala 6. Kecoa itu melompat ke arah Loop dan menggigitnya dengan salah satu kepalanya. Loop mulai ngelawan dan akhirnya kembali ke pesawat. Gigitan hewan itu ternyata berbisa, tapi untungnya Loop punya penawar. Jadi, dia perlu minum 1 pil yang mengandung obat, kemudian minum katalis yang mengaktifkan obat tadi. Setelah itu, Loop perlu melakukan langkah yang sama 2 jam kemudian. Tapi masalahnya, bentuk pil yang mengandung obat dan katalisnya ini kelihatan mirip dan keduanya udah kecampur di saku Loop. Dia nggak bisa minum 4 tablet sekaligus karena efek sampingnya sangat membahayakan. Jadi, gimana dia misahin keduanya ya? Loop perlu ngancurin semua pil, kemudian membagi bubuknya jadi 2. Dia bisa minum 1 bagian pil itu, kemudian mengulangi langkah yang sama 2 jam kemudian. Jumlah katalis dan obatnya pasti sama kan? Kamu berada di planet VVK di nebula pensil ungu. Saat ini, kamu sedang menyusuri hutan gelap. Dan pepohonannya ditumbuhi tisu toilet, bukan dedaunan. Kamu tahu betul, manusia serigala sedang mengintaimu di tengah hutan. Kemudian, kamu mendekati tebing berbatu dan ngeliat 3 jembatan yang mengarah ke tepi hutan. Di masing-masing jembatan ada penjaganya. Kira-kira penjaga mana ya yang jadi manusia serigala? Mana aja juga boleh, tapi santuy aja lah. Mereka nggak akan berubah jadi manusia serigala karena di situ nggak ada bulan purnama. Kamu masih ingat kan kalau kamu lagi ada di luar bumi, angkasanya cuma dihiasi planet kerdil. Kamu sampai di bulan lagi nih. Dan saat ini, kamu lagi menyaksikan kompetisi lompat paling spektakuler. Karena gravitasi di sini terbilang lemah, para atlet bisa melompat sangat tinggi. Tapi siapa di antara mereka yang akan melompat paling tinggi ya? Para peserta memakai pakaian luar angkasa mereka dan keluar dari stasiun atmosfer. Semuanya kelihatan siap bertanding. 3, 2, 1, lompat! Dan kita langsung tahu pemenangnya. Dia melompat jauh lebih tinggi dari semua lawannya. Tapi kok ada yang aneh ya? Peserta ini nggak layak mendapat gelar pemenang. Ternyata dia curang. Apa kamu tahu alasannya? Itu cuma hologram. Semua peserta lain ninggalin jejak kaki di tanah setelah mereka melompat, kemudian mendarat. Tapi peserta ini nggak punya jejak sama sekali. Berarti dia bukan manusia asli. Di pantai permen karet cair, jauh dari desa Batu Bicara, terdapat rumah besar. Bangunannya kelihatan paling beda dari sekitar karena berada di ruang 2 dimensi. Rumah ini milik seorang arsitek kaya bernama Bang Alili Bulb. Dan ternyata dia baru aja bangun dari tidur siangnya selama 9.000 detik. Saat dia masuk ke dapur, pisang berlian mewah miliknya udah hancur lebur. Bang Alili Bulb langsung ngamuk dan menghubungi semua penghuni rumah saat dia masih tidur. Jadi dia perlu nyari tahu pelakunya di antara mata besar sayu, jerapah kardus berkacamata, dan pelikan berkepala 3. Ayo ngaku, siapa yang udah ngerusakin pisang ini? Tanya Bang Alili Bulb. Bukan aku kok pelakunya. Aku kan baru aja mendatangi para orang kaya di mimpi mereka, ucap mata besar sayu. Aku sibuk nonton film ngakak sohar 3D di ruang tengah sejak pagi, kata si jerapah. Aku aja nggak tahu diriku sendiri, apalagi insiden ini. Tapi aku nggak megang pisang berlianmu sama sekali kok, kata pelikan dengan salah satu kepalanya. Bang Alili Bulb langsung tahu pembohongnya. Apa kamu juga tahu? Si jerapah kardus, mana mungkin dia nonton film 3D? Rumah itu kan cuma rumah 2 dimensi. Insiden ini terjadi saat malam hari di planet ungu. Seekor ular bergaris merayap ke dalam rumah cowok ungu yang sedang tidur. Ular itu menggigit tangannya dan dia harus berobat ke rumah sakit. Cowok ungu itu nyeritain semua kronologinya pada si dokter. Dia menatap pria itu dengan penuh perhatian, lalu mengatakan kalau ular itu nggak berbisa. Gimana dokter itu bisa tahu ya?
Saat bangun, jam di kamar cowok ini menunjukkan ke jam 3:45 dan saat ini sudah jam 11:45 malam. Jadi cowok itu udah nunggu selama 1 hari untuk pergi ke rumah sakit dan sejauh ini dia nggak kenapa-napa kan? Berarti ular itu nggak berbisa. Sang raja di planet kecil ini nggak punya pewaris tahta. Lalu siapa yang bakal jadi penguasa planet ini? Makanya sang raja perlu milih kandidat terbaik dengan ngasih 1 benih ke semua penghuni planet. Siapapun yang bisa numbuhin bunga tercantik dari benih ini akan menjadi penguasa planet ini, ucap sang raja. Kemudian dia nambahin, kembalilah ke sini setelah 2 bulan. Nah, 2 bulan kemudian semua peserta balik lagi sambil membawa pot bunga nan cantik. Di antara ratusan kandidat, cewek ini cuma membawa pot kosong, tapi kakaknya memegang pot bunga tercantik. Sang raja kemudian bertitah, kakak beradik itu akan menjadi penguasa planet. Kenapa sang raja malah milih 2 orang ini ya? Semua benihnya ternyata palsu dan cewek ini nggak mau nipu raja dengan menukar benihnya. Sedangkan kakaknya berusaha keras untuk numbuhin tanaman terindah untuk meraih tujuannya. Di planet ini, hujannya netes ke atas, mobil-mobil bergerak mundur, kaca pecah bisa utuh sendiri seperti semula, pulpen bisa menghapus tulisan di kertas, dan ayam masuk lagi ke cangkang telurnya sebelum mati. Nah, kamu paham kan di planet ini waktunya berjalan mundur, tapi kayaknya ada yang janggal deh. Kira-kira apa ya yang nggak kebalik? Kamu perlu mengamati semua detail di sini sebelum menebak jawabnya. Jadi jawabannya adalah suaraku sendiri. Nggak kebalik kan? Monster luar angkasa sedang mengejarmu di stasiun luar angkasa terbengkalai dan kamu terus berlari di tepi galaksi jauh ini. Makhluk itu menjulurkan tentakel bergiginya ke arahmu, tapi kamu berhasil melompat ke pesawat penyelamat kemudian kabur dari situ. Kamu baru tahu kalau pesawat ini ternyata nggak punya rem. Di sebelah kirimu ada sabuk asteroid, di sisi kananmu ada lubang hitam kecil, dan di depanmu ada bintang merah. Kemana kamu harus mengarahkan pesawatmu? Jangan milih ketiganya. Di luar angkasa, kamu masih bisa terbang ke atas atau ke bawah kan? Planet ini dilanda hujan berlian setiap hari. Cahaya bintang terdekat yang menghangatkan planet ini mengandung partikel emas. Uang kertas bisa tumbuh di pohon. Lautnya berkilau kehijauan karena airnya dipenuhi zamrud. Meski begitu, nggak ada yang mau tinggal di planet mewah ini. Kenapa gitu ya? Partikel emas di udara bisa ngerusak paru-paru manusia dalam sekejap. Pohon uang nggak menghasilkan oksigen. Di laut zamrud juga nggak ada ikan. Jadi manusia nggak akan bisa hidup di planet ini.